dan keberlangsungan hidup. Nah, betul. Jadi kebutuhan itu harus dapat dipenuhi dengan menggunakan berbagai kegiatan ekonomi. Nah, di bab 3 ini kita akan mempelajari materi tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian ini kita sedikit dulu biar agak semangat. Sedikit dulu ya. Kita mulai. Liriknya sudah Ibu tulis di sini. Kita pakai nada lagu pada hari Minggu. Pada ingat nggak? Pada tahu nggak? Tahu. Masa nggak tahu? Tahu nggak? Tahu. Sip. Kita liriknya ikutin sini ya. Minggu lalu kita sudah ke kebutuhan, sudah mengerti dengan kebutuhan. Sekarang kita masih di sini aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa memahami untuk memenuhi kebutuhan manusia itu kita harus melakukan 3 aktivitas. Yang pertama, produksi. Kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Nah, di bab ini kita pelajari apa itu yang disebut dengan produksi, apa itu yang disebut dengan distribusi, kemudian apa yang disebut dengan konsumsi. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Contoh aktivitas manusia. Nah, di sini ada yang disebut dengan produksi. Apa yang lihat di gambar ini? Petani. Sekarang apa tuh? Petani. Menghasilkan apa? Padi. Di kegiatan ini petani sedang memproduksi padi atau menghasilkan padi atau beras. Kemudian yang kedua kegiatan apa ini? Distribusi. Nah ini ya. Apa yang kalian lihat di sini? Pasar. Interaksi antara pembeli dan penjual. Jadi hasil yang diproduksi di sini biasanya diperjualbelikan di sini. Untuk kemudian nanti diantarkan kepada konsumen atau konsumsi. Biasanya gini, ibu kalian kalau pergi ke pasar nih pasti beli barang apa nanti untuk di rumah. Nah ini nih apa nih? Kegiatan apa nih? Konsumsi, orang lagi makan, menghabiskan makanan, menghabiskan sesuatu yang diproduksi di sini. Dari sini tadi kita sekilas dulu ya penjelasannya. Dari sini menghasilkan stok barang, kemudian diantarkanlah ke sini ke pasar atau tempat jual beli. Konsumen atau orang yang memakainya membeli di sini, kemudian sampailah kepada orang yang mengkonsumsinya. Itu secara singkatnya. Tentang konsep nih. Di minggu lalu Ibu pertemuan
tambah dengan dihadapkan pada alat memuas kebutuhan yang terbatas. Nah ini nanti di sini akan ada terjadi kelangkaan dengan barang yang kita butuhkan. Keinginan semakin banyak tapi barang yang tersedia terbatas, itu yang disebut dengan kelangkaan. Kemudian apa yang disebut dengan kegiatan produksi? Nih, coba lihat. Kegiatan produksi. Di situ kalian lihat apa nih? Gambar apa nih? Petani menghasilkan. Yang ini? Coba perhatikan gambarnya kalau jelas nggak? Nah, tekstil atau perhatikan di sini. Yang ini apa? Gambar apa? Pengertian produksi bukan hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi ada pengertian lain yang lebih luas. Contohnya pabrik tekstil. Di sini memberikan gambar tentang pabrik tekstil atau garmen. Ada yang orang tuanya kerja di garmen? Ada ya? Ada nggak? Ada. Ayah, modelnya banyak saya. Nih, pengertian. Contohnya pabrik tekstil setiap hari mampu menghasilkan kain. Produk yang dihasilkan pabrik tekstil itu sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Bagi industri garmen, mengolah kain dibuat menjadi baju. Penggunaan kain itu akan bertambah kalau dibuat menjadi baju. Pengertian produksi jadi bukan hanya untuk menghasilkan nilai guna suatu barang, tetapi pengertian produksi juga menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Ngerti nggak maksudnya? Misalnya dari sebuah kain menjadi baju, nilainya pertama nggak? Nilai kegunaannya pertama nggak? Pertama, tidak hanya selembar kain, tetapi menjadi sebuah baju. Atau yang lainnya ibu kasih contoh untuk tempe, kedelai. Nih, nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Nilai suatu barang akan bertambah atau barang tersebut nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Perbedaan tersebut seperti, nah, ibu kasih contoh tentang kedelai. Kedelai itu bisa dibikin apa aja sih? Tempe, tahu, susu, banyak ya. Kalau kecap dari apa sih? Kedelai juga. Berarti ketika hanya kedelai, ini hanya kedelai. Tetapi ketika diolah lagi, ditambah lagi nilai gunanya, maka bisa menjadi manfaatnya bisa menjadi lebih banyak. Di antaranya bisa jadi tempe, jadi tahu, jadi apa lagi tadi? Susu, jadi kecap. Nah, ada beberapa macam nilai guna bentuk. Di sini diantaranya form utility. Suatu barang akan memiliki nilai guna apabila diolah menjadi atau telah mengalami perubahan bentuk yang tadi disebutkan. Kedelai berubah menjadi susu, kedelai berubah menjadi berubah nggak? Gunanya berubah nggak? Kegunaannya berubah nggak? Dari kedelai menjadi berubah. Ya. Contoh perubahan tersebut antara lain kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila perubahannya dirubah menjadi tahu tempe. Perubahan nilai guna tersebut akan mempengaruhi harga dan manfaatnya. Nilainya pertama nggak? Ketika dari hanya sekedar kedelai menjadi tahu atau tempe, berubah nggak harganya? Berubah. Ada kenaikan harga ya? Nah, berarti di sini perubahan nilai guna tersebut akan mempengaruhi harga dan manfaat barang tersebut. Harga dan manfaat dari tahu dan tempe lebih tinggi dibandingkan dengan harga kedelai. Benar nggak? Contoh, selembar kain. Ketika hanya kain, harganya mungkin tidak akan semahal baju. Benar nggak? Jadi ketika nilainya bertambah, maka akan semakin tinggi lagi nilai jualnya. Makanya dari itu kenapa manusia memproduksi, mencari keuntungan. Nilai guna tempat. Apa yang kalian lihat di sini? Ini gambar apa sih? Ayo suaranya mana? Ah, ini nih yang gue tunjuk. Mana? Apa? Mesin. Mesin itu nggak
jualnya, belum ada nilai uangnya. Tetapi kalau pasir diangkut ke toko bangunan, diperjualbelikan, maka akan ada mempunyai harga. Pertama nilai nggak? Tambah. Nah itu ya, berarti tempat itu bisa tempat itu bisa menjadikan suatu barang bertambah nilainya. Kemudian nilai guna waktu. Ini apa yang kalian lihat di sini? Hujan-hujanan. Payung. Nilai suatu barang, nilai guna, kegunaan suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Ini kalau ketika hujan, pas payung digunakan pas ketika hujan. Teman-temannya di payung rumah. Wah, jadi sip. Kita lanjutkan lagi ya. Tujuan produksi yaitu tadi produksi menghasilkan barang dengan tujuan antara lain memenuhi kebutuhan konsumen, memperoleh keuntungan dan menjaga kontinuitas barang dan jasa. Faktor produksi salah satunya adalah faktor alam, tenaga kerja, faktor modal, kewirausahaan. Di sini gambarnya faktor alam, tenaga kerja, modal, usaha, ya. Kegiatan distribusi. Kemudian kita lanjut ke kegiatan yang kedua. Yang pertama tadi apa? Produksi. Pelaku produksi disebut dengan produsen. Kegiatan distribusi apa nih? Kegiatan produksi adalah mengantarkan atau menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen untuk dikonsumsi ya. Pelakunya disebut apa? Distributor, benar. Tujuan distribusi apa tadi? Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen agar hasil produksi semakin berguna, kebutuhan masyarakat terpenuhi, kemudian agar kontinuitas produksi tetap berlangsung ya. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Nah, kalian sering ya setiap kali melakukan kegiatan konsumsi? Menghabiskan atau menggunakan suatu barang atau pertama menghabiskan atau menggunakan kegunaan suatu barang. Contohnya makan. Buku tulis yang kalian pakai lama habiskan. Kemudian kalian memakai seragam. Itu juga memakai atau menggunakan hasil produksi. Pelakunya seperti apa? Konsumen. Ya, mengerti seperti ya. Siapa saja yang melakukan kegiatan konsumsi? Tentang keluarga, perusahaan, kemudian juga menggunakan negara ya. Kemudian, nah selesai materi ini selesai sampai sini. Ibu akan sampai situ, mengerti ya? Tentang apa yang disebut dengan produksi, distribusi dan konsumsi. Ibu akan kelompok kalian sudah terbagi ya. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Di AKPD ini kalian kerjakan per kelompok, diskusikan ya. Nanti setelah ini kalian akan presentasi, hanya beberapa kelompok saja ya yang presentasinya. Silakan dikerjakan. Lihat kasusnya. Lihat kasus yang ada di situ, kalian lihat dulu, amati dulu gambarnya. Baru kalian simak pertanyaannya. Sudah belum? Sok, mulai dikerjakan yang sudah mendapatkan kemarin kerjanya.
di bawahnya aja. Ya. Silakan lihat dulu. Waktunya 30 menit. Ya, mulai dari sekarang 30 menit. Ya, silakan. Kemudian di sini pertanyaannya, peristiwa apa yang kalian atas? Yang pertama nih, kasus pertama. Yang pertama ya, kasusnya ada 3 ya. Nah, apakah yang melatar belakangnya terjadinya masalah tersebut? Kalau gagal panen kekeringan atau kurangnya air, silakan posisi. Iya, tiga kasus itu kalian jawab ya. Kasih nama kasus satu kan udah 3 gambar. Nah, tentang apa nih? Kasusnya apa ini, kenapa? Gagal panen. Pertanyaannya di sini. Apa yang kalian lihat? Peristiwa apa yang kalian gagal panen nomor 1 nih? Misalkan ini apa? Apakah yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut? Maka sebabnya apa? Masalah penyebabnya apa? Kalian sebutkan dampak yang terjadi pada masalah tersebut. Kalau kekurangan beras, apa yang terjadi? Nah, selanjutnya bagaimana upaya pemerintah dan petani Indonesia kalau melakukan di kelas 7 ada pengalihan pemerintah mengupayakan masyarakat bisa mengkonsumsi selain beras, benar nggak? Keumbi-umbian, ya, nah itu solusinya bisa. Ayo. Buka ini, tanyain berapa? Ini apa nih? Berapa deh? Tanyain ini. Nah, terus apa coba? Ya, sini. Semua di sini nanti sampai 30 menit. Nah, waktunya 30 menit masih lama. Sok. Ini semua kasus. Ini apa? Distribusi impor. Berapa kita harus impor? Nah, ini konsumsi beras. Ini apa yang terjadi? Masalah jual beli. Apakah yang melatar belakangnya terjadinya masalah tersebut jual beli? Kenapa orang beli beras? Membutuhkan untuk makan, iya. Sebutkan dampak yang terjadi pada masalah tersebut. Kalau terjadi kegiatan ini terpenuhi enggak? Nah, terpenuhi keinginan atau terpenuhinya kebutuhan manusia akan beras. Kemudian bagaimana upaya pemerintah dan petani Indonesia supaya panen meningkat? Apa itunya? Ini apa? Bagaimana upaya pemerintah dan petani Indonesia supaya panen meningkat dan tidak ketergantungan impor? Gimana caranya? Memilih bibit padi yang baik, pupuk yang bagus, pemeliharaan ini, airnya yang benar, gitu ya. Ketiga pertanyaannya ditulis. Ini, ya, ceritain aja. Ketika atau gini ya, kalian bisa satukan ini kasus. Pertama, karena gagal panen sehingga kita harus mengimpor beras dari luar negeri. Padahal kita membutuhkan beras. Nah, kemudian kalian tuliskan di sini. Peristiwa apa yang terjadi pada
sama di atas keringan atau gagal panen ya. Kemudian kita mesti menurut jalur ini masuk beras itu dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanyaan kedua, apa yang latar belakangnya terjadi masalah tadi apa kurang? Nah, air itu teruskan mesin. Jadi gini orang jadi kan nanya. Nah, gini maksudnya ketika kita ngetek kurangnya dengan gerakannya daerah untuk kita langsung beres. Nah, ini pertanyaannya, kenapa kita harus sebutkan dampak yang terjadi pada masalah kekurangan beras? Pokoknya yang belakang kita itu jauh dari bagaimana tadi tadi itu upaya pemerintah untuk menjadi beras dengan baik ada di pelajaran kalian pun ada ya. Jadi peristiwa yang terjadi itu ketika apa itu kekeringan terjadi, jadi kita kekurangan pangan, ya kan?
gandum, roti jadi roti, terus dari umbi-umbian, bener, mie dari tepung ya, kacang-kacangan pun bisa menjadi makanan pokok. Kenapa kita tidak bisa makan itu tidak bikin kenyang? Karena kita tidak terbiasa. Kalau dibiasakan masih bisa. Udah selesai dulu. Luar pulau. Terus tetapi kebutuhan untuk masyarakat kebutuhan masyarakat atau tetap sehingga untuk sehingga masyarakat pemerintah melakukan ini ya, distribusi. Nah ini distribusi impor itu berarti pengantaran beras dari luar negeri ke kita. Terus mengalihkan makanan pokok untuk makanan lainnya. Terus ini seperti atau ini mengganti makanan pokok tidak hanya dengan beras ya tadi kemudian ketika menanam padi bibit yang baik, pengairan yang cukup, terus perhatikan ya pengairan yang cukup, bibit yang bagus, pupuk yang bagus juga. Bisa kasih. Ya ini. Beras kurang sehingga kebutuhan sehingga kebutuhan masyarakat. Nah itu tidak kemudian jadi dampaknya pemerintah harus mengimpor beras dari luar negeri ya. Nah gitu ya. Solusinya
Selesai? Belum ya? Masih ada waktu 5 menit lagi. Kemudian setelah itu masih ada waktu 5 menit lagi. Kemudian setelah itu kalian presentasi ya. Siapa yang mau presentasi ke depan? Ya, Ibu. Siap, Pak. Semua bukan yang semua. Jangan menambahkan, boleh. Ketika semuanya menjadikan presentasi, kalau ada yang kurang dengan yang mereka sajikan, kalau menurut kalian kurang lengkap atau kurang tepat, silakan kalian boleh menyatakan dan kasih masukan, boleh. Mulai, siap? Udah selesai belum? Iya. Kelompok satu mana? Siapa yang mau maju duluan? 2 kelompok dulu? Atau 3 kelompok dulu? Coba kalian? Ayo. Ayo. Masuk. Ayo. Siapa yang mau duluan? Kelompok 1. Siap? Kelompok 8. Siap nggak? Kelompok 7? Siap. Ayo, siapa? Kelompok mana? Kelompok 6. Siap nggak? Sip. Ayo. 3 kelompok dulu. 1, 2, siap nggak? Siap. Ayo. Sok, kelompok 1 dulu. Mulai. Kelompok 3. Sebelah apa? Ayo. Perkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Nalisa Siti Nurfaijah. Nama saya Dimas Nazir Hiraujas. Nama saya Sakib Nafis Sihab. Nama saya Rizky Syafatul Huda. Kami akan mempresentasikan soal tentang kasus Yang terjadi pada Indonesia. Kasusnya apa? Coba lihat. Ini nih, kasus yang dilihat, kasus yang pertama dilihat. hal yang belakangi terjadi pada masalah tersebut. Gagal panen produksi adalah kekurangan air, Kekurangan air, distribusi impor beras adalah kebutuhan negara lain meningkat,
Dan konsumsi beras adalah meningkatnya populasi. Dampak yang terjadi pada masalah ini, yang pertama kekurangan makanan pokok, kedua negara tidak memiliki cadangan makanan, yang ketiga harga beras meningkat. Cara upaya pemerintah dan petani Indonesia supaya panen meningkat dan tidak ketergantungan tidak tergantung kepada impor. mengalihkan makanan pokok ke makanan lainnya seperti gandum, kacang-kacangan, umbi-umbian, serta supaya panen meningkat, petani harus memilih bibit yang bagus, pengairan yang cukup, dan pupuk yang berkualitas, dan juga kondisi tanah yang subur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menyampaikan atau kelompok berikutnya aja dulu ya presentasi? Ada nggak yang mau menambahkan untuk kelompok 1 kelompok 3? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Cukup? Coba. Terima kasih ya untuk kalian. Silakan kelompok berikutnya. Ayo nanya. Ayo. Kalian maju. Belum siap. Yang siap mana? Siap. Ayo, satu. Ini kalau ini. Ayo. Udah ada tandanya. Ayo. Cepetan. Ayo, Azhar. Kelompok nikah siap setelah ini ya? Atau Gadi ya? Kelompok Gadi ya? Siap ya? Kelompok Gadi. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota. Saya Najwa Deriani Dwi Putri. Saya Muhammad Nur Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan Kasus yang ada di Indonesia. Kasusnya kalau kemudian apakah yang melatar belakang terjadinya masalah tersebut? Karena kekeringan. Dampak yang terjadi pada masalah kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Ketergantungan impor. Solusinya makanan pokok harus diganti dengan gandum, umbi-umbian, dan lain-lain. Berarti kita harus mempersiapkan makanan pengganti selain beras, gitu ya? Ada yang ingin bertanya? Oh, penyebab kasus ini, penyebab terjadinya gagal panen karena apa? Tadi kekeringan, betul nggak? Kekeringan itu bisa disebabkan oleh apa? Kurang musim kemarau, terus hujan yang tidak turun, kemudian atau pengairan yang tidak baik, irigasi yang tidak baik, itu bisa ya. Ada pertanyaan lain nggak? Ya, cukup untuk kelompok 2. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1. Ayo, cepet.
turunnya air. Terus kemudian dampak yang terjadi karena masalah tersebut apa? Berkurangnya stok beras. Terus kemudian harus mengimpor dari luar. Kencengin suaranya sedikit. Kalian siapkan pertanyaan buat temennya. Setuju enggak? Nah. Terus siapkan pertanyaan lagi kelompok. Ayo kelompok ini nih, siapkan pertanyaan. Siap, bentar. Selesai. Nah, ada pertanyaan? Ayo. Kenapa harga padi murah tapi jika sudah menjadi beras harganya mahal? Nah, kenapa Ketika masih menjadi padi murah tetapi jika sudah menjadi beras harganya menjadi mahal? kenapa? Nah, terus karena membutuhkan pengolahan, membutuhkan proses, terus membutuhkan tenaga kerja juga. Itu benar. Terus kemudian kelompok berikutnya ada pertanyaan? Sudah terjawab? Puas dengan jawabannya? Ulang. Pertama, kenapa ketika menjadi padi harganya tidak semahal menjadi ketika menjadi beras gitu ya? Pertama karena membutuhkan tenaga kerja untuk pengolahannya, prosesnya, terus apa lagi? Dalam kinerja, pokoknya membutuhkan pengolahan, membutuhkan waktu juga ya. Puas dengan jawabannya? Kelompok mana? Yang ada pertanyaan? Ayo, kelompok siapa lagi? Sakit, ayo pertanyaan ada. Dimas, Agis, Salisa. Bu, saya Bu. Ayo, silakan Sakit. Apa saja pengganti makanan pokok Selain beras. selain beras? Roti itu berasal dari apa sih? Dari gandum bisa, dari apa lagi? Roti selain dari gandum dari apa? Terigu. Terus apa lagi? Terus umi. Apa saja sih umi-umian yang bisa kita jadikan sebagai pengganti makanan pokok? Umi-umian apa saja? Singkong, talas, terus yang bikin warak, yang kandungan vitamin dan zat gizinya sama dengan beras, gandum, ubi, singkong, masih banyak. Apa lagi coba? Jagung, nasi jagung, bener kan ada dalamnya. Ayo, banyak ya. Kacang-kacangan pun bisa. Ketan, nasi, itu selain beras putih kan masih banyak ya. Beras ketan, beras hitam. Tapi yang jadi penanggulangan pemerintah itu adalah menggantikan makanan pokok beras ke makanan yang lain, gitu ya. Mengerti? Cukup sampai situ yang ini pertanyaannya, dimengerti jawabannya? Dimengerti. Ada lagi pertanyaan? Ayo, apa? Gimana? Berdiri coba. Sawah menjadi sedikit, perumahan jadi banyak. Sedih enggak? Sedih enggak? Perumahan sawah menjadi sedikit, tapi perumahan menjadi banyak. Sedih enggak? Karena apa? Kenapa harus sedih? Produksi beras semakin berkurang, sehingga kita harus mengimpor atau membeli dari negara lain. Jadi heureun utang untung. Ya, ada lagi ya itu ya, sedih lah pasti karena terlalu banyak perumahan sehingga lahan untuk pertanian semakin berkurang. Ada lagi cukup untuk kelompok ini? Cukup. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Siap? Siapa? Ayo. Ayo. Kelompok berikutnya masih ada? Ayo.
Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan dulu sama si Pak Devi atau Dika. Oh, perkenalan dulu nama kelompok. Kenalkan, nama saya Afgan. Nama saya Faisal. Nama saya Nikas. Dari kelompok berapa kalian? Kelompok 5. Dengan kasus yang sama ya, tapi menurut pendapat mereka mungkin tidak sama dengan pendapat kelompok lain. Silakan dibacakan. Pertama, kekurangan air kering. Kekurangan air karena apa? Kekeringan. Kemudian Yang berdampak gagal panen. yang berdampak gagal panen. Kalau gitu. Terus kemudian Kedua, distribusi impor beras dari luar negeri dikarenakan gagal panen tadi. nah, ya keras soalnya Faisal. Distribusi beras dari Distribusi impor beras dari luar negeri dikarenakan gagal panen. Iya. Menurut ibu betul, menurut kalian menurut betul sok. Dengerin tadi, dengar nggak suaranya? Ya. Konsumsi beras terjadinya jual beli antara konsumen dan distributor. Terjadi antara konsumen dan distributor. Dampak dari impor barang adalah produk buatan dalam negeri akan kalah saing dengan produk luar. Ulang, Dika. Dampak dari impor barang adalah produk buatan dalam negeri akan kalah saing dengan produk luar. Iya, suara kasar di mana? Ayo, hadir. Tarikan, Devi. Upaya untuk menghindari gagal panen itu dengan menggunakan pupuk atau disinfektan hasil. Jika hal ini masih tidak bisa dilakukan, maka petani bisa memiliki seperti kasus roti dan upaya COVID Nah, sudah nih. Pertama tadi, menurut mereka kasus yang terjadi itu kekeringan atau gagal panen dikarenakan kekeringan. Betul kan? Kekurangan air atau kekeringan yang berdampak kepada gagal panen. Yang kedua, distribusi impor beras dari luar negeri dikarenakan gagal panen. Ini pada gambar kedua ya. Kemudian apa ini? Terjadinya di sini di kasus 3 ini konsumsi beras, jadi terjadinya pertemuan antara pedagang dan pembeli. Artinya di situ ada kegiatan distribusi dan konsumsi itu ya. Karena distribusi itu adalah menyalurkan barang dari produsen atau penghasil beras ke konsumen. Kemudian upaya untuk menghindari gagal panen menurut mereka nih dengan menggunakan pupuk atau biji tanam yang bagus agar hasil panen tumbuh subur. Tuh, jika ini masih tidak bisa dilakukan maka bisa mengganti makanan pokok selain beras menjadi pengganti yang di sini yang kalian sebutkan, bisa gandum, roti, singkong, jagung dan banyak lagi. Tetapi hal itu bisa berdampak kepada kalahnya negara kita dengan negara lain. Setuju nggak dengan pendapat mereka? Setuju. Kalau kita banyak impor barang dari luar negeri, kita mau ngelakuin apa coba? Hanya membeli, tapi kita tidak memproduksi apa. Ada yang mau komen? Ada yang mau? Ya, Mau kasih pertanyaan. nah, ya. Agar panen meningkat, hal apa yang harus dilakukan? Agar panen meningkat, hal apa yang harus dilakukan? Tadi ada jawabannya coba. Ya, bacakan Dika. Upaya untuk menghindari gagal panen yaitu menggunakan pupuk atau biji tanam yang bagus agar hasil panen tumbuh subur. Biji yang bagus, bibit yang bagus, pupuk yang bagus. Ada yang ingin menambahkan, Bu? Bagaimana tidak gagal panen di musim kemarau? Nah, tidak gagal panen di musim kemarau. Nah, betul. Bentar ya. Acit, tunggu dulu. Jawabannya akan ibu cari. Bentar. Selain pupuk yang bagus, bibit yang bagus, pengairan pun harus bagus. Bagaimana caranya agar pada saat musim kering tidak terjadi gagal panen? Jadi berarti sebelumnya harus ada bisa jawab nggak? Teman yang lain ada yang jawab nggak? Pertanyaan Acit. Ayo Dimas. Harus ada cadangan. Nah, harus ada cadangan air. Misalnya apa tuh? Bentuknya seperti apa? Kalian masih pernah lihat? Apa tuh? Hah? Sungai yang dibendung
seperti apa misalnya contohnya? Air hujan. Tampung air hujan, menampung air hujan atau semacam apa itu irigasi itu yang diatur ya. Jadi sebenarnya apa itu solusi atau perencanaan itu ada ketika kita akan menanam padi. Tetapi kadang-kadang petani tidak memperhatikan itu. Apalagi yang sawahnya tak ada hujan. Kadang-kadang musim hujan panjang ya tidak panen atau tidak bisa menanam gitu ya. Terima kasih untuk kelompok berapa kalian tadi 5 ya? Terima kasih presentasinya bagus. Yang sudah tadi presentasi bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok lagi. Sip, ayo. Satu kelompok lagi. Ya. Silakan perhatikan dulu menurut teman kalian pendapatnya seperti apa kasus yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 7. Ya. Ustaz, kenalkan nama saya Nanti Adina Putri. Kenalkan nama saya Tabita Mulyana. Saya Siti Nurhayati. Peristiwa apa yang kalian lihat? Kami dalam memanen padi sehingga harus mengimpor beras dari luar negeri karena penduduknya sangat membutuhkan beras. Apa yang menyebabkan masalah jika panen karena kekurangan air, maka beras dan susu dari luar negeri petani tidak mendapatkan beras saat kemarau. Mengonsumsi beras luar negeri karena masyarakat Gue baca lagi ya karena suara teman kalian kecil. Sama kasusnya petani gagal menanam padi karena apa nih? Kekurangan air pada masa pertanian. Kekurangan air dan tanah menjadi kering karena tidak hujan. Kemudian apa yang melatar belakangi peristiwa tersebut yaitu tadinya terjadinya kekeringan, kurangnya hujan, gitu ya. Kemudian sebutkan dampak yang terjadi pada masalah tersebut. Kalian mau menjawabnya stok beras kurang. Kemudian bagaimana upaya pemerintah dan petani Indonesia supaya panen meningkat dan tidak ketergantungan impor? Jawab. Mengganti makanan pokok atau mencari makanan pokok pengganti selain beras. Apa ini? Dan masyarakat sekitarnya menghemat air dan tidak boros. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Apa? Mengapa petani mulai berkurang? Mengapa petani mulai berkurang? Jadi pekerjaan petani itu berkurang ya? Semakin sedikit ya? Kenapa? Jadi yang mau bekerja sebagai petani itu berkurang ya? Beralih pekerjaan, mungkin petani bener kan? Bener ya? Sekarang tuh petani semakin sedikit ya. Padahal daerah itu tuh daerah pesawahan, tapi kenapa petani berkurang? Lahannya yang semakin karena lahan yang semakin sempit. Ya itu tadi yang sana menyebutkan tadi kan. Sedih nggak kalau sedih nggak kalau pertanian berkurang tapi penduduk perumahan semakin banyak? Sedih. Ya itulah kenapa petani
Sarung. Nah, dua cek. Kenapa pemuda zaman Ah, pemuda zaman sekarang kurang berminat Jadi petani. petani? Sip, pertanyaan yang bagus. Jawab dulu pertanyaan Rojin, Cina. Kumaha cara ngusir tikus dari sawah? Kita juga nggak tahu. Mereka nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Pernah nggak ngalamin di daerah kalian? Racun. Ada racun tikus katanya. Malang-malang. Melangkorai. Predator. Predator alami. Ya betul. Yang paling efektif itu predator alami. Kan ada rantai ini ya. Rantai apa? Makanan. Jadi predator alami itu paling alami. Kalau kita pakai racun tikus bisa berdampak jadi racun karena berasna. Kemudian namun melangkorai. Menurut bacaan bekas. Ya. Dan jawaban yang tepat adalah predator alami. Kalian belajarnya di IPA ya? Ya. Sip. Cukup ya? Cukup nggak? Cukup. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Sarul tadi belum terjawab apa tadi? Kenapa pemuda zaman sekarang kurang Kenapa? berminat? Kenapa pemuda atau penerus bangsa zaman sekarang kurang berminat menjadi petani gitu ya? Kenapa coba dia bisa jawab nggak? Sok, Mas Lawan. Karena gaji yang sedikit. Hah? Karena gaji yang sedikit. Penghasilan yang sedikit atau gaji yang sedikit terus apa? Gengsi, gengsi, malas. Gengsi, cara pedang, sepadan aduh, luar biasa. Hah? Apa? Hah? Pemalas. Karena pemuda sekarang banyak yang malas, Noni. Takut hitam. Takut. Siap hidung. Takut hitam, siap hidung. Apalagi? Jadi baca orang. Kan ada predator alami, orang yang macam orang. Itu orang yang dipacok, boleh dipacok orang. Apalagi? Tadi, gengsi. Terus penghasilan yang rendah, katanya ada yang belum tahu, belum ngalamin dari pertanian itu 1 tahun bisa sampai 3 kali panen. Malas, siap hidung. Atau kalian tidak terbiasa karena lahan yang semakin berkurang sehingga kalian tidak terbiasa melihat petani. Jadi ketertarikan untuk menjadi petani itu berkurang karena kalian tidak mulai berkurang melihat seperti apa sih proses bertani itu. Mungkin kalau kalian mengalaminya akan tertarik, melihatnya akan tertarik. Presentasi hari ini cukup? Cukup. Waktunya juga mau hampir selesai. Kita lanjutkan ke. Nah, untuk pelajaran hari ini apa yang sudah kalian dapatkan? Yang hari ini kita bahas tentang apa sih tadi? Aktivitas atau kegiatan ekonomi. Apa saja sih kegiatan ekonomi itu? Produksi, distribusi, Konsumsi. Untuk apa kita melakukan kegiatan ekonomi? kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan. Kita butuh produksi produsen. Pelaku produksi itu siapa? Produsen. Kita butuh mereka nggak? Butuh. Kita bahkan beras pun tidak langsung. Kita tidak butuh kayak hasil, kayak sanggup. Pasti butuh proses. Butuh produsen. Kemudian yang kedua tadi apa? Distribusi. Coba pengen satu orang menceritakan bagaimana sih perjalanan dari produksi atau produsen untuk konsumen. Saya sudah paham kan kalau produksi itu menghasilkan suatu produk atau barang atau jasa. Kalau distribusi itu perjalanan dari perjalanan barang atau jasa dari produsen ke Konsumen. konsumen apa? Siapa itu konsumen? Pelaku konsumsi penerima. Coba ceritakan, Cik. Adis. Analisa, Agis, analisa. Kamu ceritakan peristiwa dari produksi sampai ke konsumen. Misalnya apa? Misalnya kayak mie dari awalnya dari tepung terus diolah menjadi mie. Setelah itu Setelah jadi itu berarti terjadi di mana? Di produk. Kemudian setelah jadi mie, jadi mie dikirimkan ke pasar-pasar. dengan yang lain dikirimkan ke pasar-pasar. Terus Terus dibeli oleh
kebutuhan hidup atau kebutuhan manusia. Masing-masing mempunyai kebutuhan yang berbeda, kebutuhan yang pun berbeda. Yang tadi disebutkan ada yang produksi, ada yang mengantarkan barang dan jasa ke tempat konsumen. Biasanya distribusi itu terjadi di pasar yang paling banyak, benar nggak? Ada tadi lagunya apa? Ada hari Minggu turun ibu ke pasar. Kenapa turun ibu hari Minggu? Apa nyuci? Maju jadi cuci motor, cuci baju bagian sebagai kalian. Ya, jadi kegiatan yang paling banyak terjadi kegiatan ekonomi itu ada di pasar. Ketika seorang produsen memproduksi barangnya untuk jasa pengantar produksi tersebut ke pasar untuk bisa dibeli oleh konsumen. Konsumen itu naon yang menghabiskan nilai suatu barang. Kalian apa yang kalian habiskan misalnya? Uang. Bukan. Ibu pengen contoh yang lebih jelas. Yang disebut konsumsi. Nah, nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, Ibu mengingatkan kembali untuk kegiatan Jumatan dan Kementerian. Yang pertama jadwal Jumatan yaitu kelas 7. Sekali lagi jadwal Jumatan kelas 7. Dan untuk Kementerian jadwalnya yaitu untuk kelas 8G dan 8H. Sekali lagi untuk Kementerian kelas 8G dan 8H. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini kalian tadi sudah bisa memahami ya apa yang disebut dengan produksi, konsumsi dan distribusi. Kegiatan apa yang sudah bisa menganalisis apa yang disebut dengan kegiatan produksi, sudah bisa membedakan ya? Bisa membedakan nggak antara produksi, distribusi dan konsumsi? Bisa ya? Paham ya? Nah, di minggu nanti kita akan membahas tentang kelangkaan. Kelangkaan itu bisa terjadi ketika suatu barang yang kita butuhkan berkurang, itu terjadi kelangkaan. Waktunya sudah selesai. Kita tutup dengan doa, dipimpin lagi oleh Dimas, silakan. Nanti setelah ini kalian bisa lagi kursinya seperti semula ya. Tapi kan masih berantakan tuh, karena kelompok nanti lulusan seperti biasa. Ayo Dimas. Berdoa, silakan dipimpin oleh Dimas. Kemarin-kemarinnya nanti dikumpulin ya oleh KM ya. Dimas, ayo benar dulu. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga pertemuan selanjutnya kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kalau pergi ke sekolah sarapan. Biar fokus. Ya. Sok Dimas silakan dipimpin doanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga minggu depan kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat.